Hai hai hai, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di The Baskoro Scale Up Podcast di acara Teh Manis Celoteh Masalah Bisnis. Oke, 9 Amazing Cash Flow yang ke-9 atau yang terakhir. Nah, ini jackpotnya di 9 Amazing Cash Flow yang ke-9 di yang episode ke-9 ini kita akan bahas tentang bagaimana ketika sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang diterpa bencana finansial, ya. Namanya bisnis, namanya usaha itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun nggak naik-naik gitu ya. Nah, terkadang banyak pengusaha atau pebisnis yang tidak siap akan kondisi itu, ya. Tidak siap akan kondisi yang dimana tidak bisa naik kembali. Jadi fluktuatifnya adalah turun, 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 nggak naik-naik. Ya, jadi banyak banget yang akhirnya beberapa perusahaan yang gulung tikar, bangkrut karena tidak siap dengan kondisi yang seluar biasa itu, gitu ya. Nah, 9 Amazing Cash Flow yang ke-9 ini adalah siapkan dana darurat, ya. Kenapa kita harus menyiapkan dana darurat? Nah, itu tadi di awal saya udah bilang banyak pengusaha atau perusahaan yang tidak siap akan kondisi yang buruk, ya. Seperti kondisi pada saat ini adalah ada pandemik di mana eh, penyebaran sebuah penyakit COVID-19 itu yang luar biasa, dan ketika usaha tidak menyiapkan dana darurat, maka usaha-usaha setelah ini akan banyak yang bangkrut, akan banyak pengurangan karyawan, akan banyak pengangguran di luar, akan banyak orang yang nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, dana darurat ini kapan sih kita gunainnya? Nah, dana darurat ini kita bisa pergunakan pada saat usaha kita sedang dalam kondisi turun. Secara fluktuatif, usaha kita sedang turun. Nah, jadi dana darurat ini yang sudah kita persiapkan ketika kondisi turun. Jadi, istilahnya dana darurat ini adalah dana di mana kondisi turun, kita harus tetap membayar semua kos biaya atau fixed cost yang sudah pasti keluar, biaya-biaya yang sudah pasti keluar, itu menjadi tertutupi semuanya, ya. Nah, bagaimana caranya siapkan dana darurat ini? Nah, untuk menyiapkan dana darurat itu sebaiknya dipergunakan atau disisihkan itu setiap bulan. Berapapun nilainya, kumpulin aja sebagai dana darurat, ya. Nah, misalkan kita punya usaha naik terus dan kita punya usaha untung terus, alhamdulillah, ya. Dana darurat ini untuk apa sih? Bisa buat kesejahteraan karyawan, bisa buat CSR, bisa buat insentif, tambahan insentif untuk karyawan. Itu pun bisa, gitu ya. Nah, ketika tidak adanya bencana finansial, dana darurat ini bisa keluar untuk hal-hal yang membuat kita lebih baik. Misalkan CSR untuk training karyawan, ya. Kenapa training karyawan membuat kita perusahaan menjadi lebih baik? Karena karyawan tersebut memiliki knowledge yang lebih. Karena karyawan tersebut memiliki pengetahuan yang
ditambahkan sehingga dia bisa membantu perusahaan untuk menjadi lebih besar. Nah, dana darurat ini sangat-sangat dibutuhkan. Jangan disepelekan karena kalau disepelekan, banyak pengusaha yang kaget akan finansial yang turun. Ya, banyak sekali. Ketika tidak siap dengan kondisi fluktuatif, akhirnya perusahaannya bangkrut. Padahal sudah puluhan tahun dibangun. Nah, sekarang kalau perusahaan sudah bertahun-tahun, seharusnya dana darurat itu sudah banyak terkumpul, gitu ya. Nah, ketika fluktuatifnya turun, itu dana darurat sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu perusahaan secara finansial. Tadi yang saya bilang adalah untuk minimal adalah untuk menutupi fixed cost, untuk menutupi biaya-biaya yang sudah pasti harus keluar. Suka nggak suka, mau nggak mau sudah pasti keluar. Gitu ya. Nah, dana darurat ini layaknya seperti infus ketika orang lagi sakit, dirawat di rumah sakit untuk menstabilkan kondisi tubuhnya, untuk menstabilkan imun tubuhnya gitu ya, untuk menambah energi di tubuhnya. Nah, sama dana darurat ini juga seperti infus di perusahaan kita ketika fluktuatif lagi turun, itu untuk menimbulkan efek sehatnya di sana gitu ya. Imun tubuh si perusahaan ini jadi lebih bertambah. Imun tubuh si perusahaan ini minimal nggak bertambah tapi steady gitu ya, rata-rata, sehingga kita bisa memikirkan strategi baru untuk membuat perusahaan ini lebih menguntungkan gitu. Jadi dana darurat ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jangan sekali-sekali disepelekan. Kita nggak pernah tahu usaha kita seperti apa, kita nggak pernah tahu bisnis kita seperti apa, kita nggak pernah tahu sumber daya manusia kita seperti apa, ya. Sehingga kita juga nggak pernah tahu bencana yang menghinggapi kita, yang mendatangi kita seperti apa, gitu ya. So, ketika kita diterpa oleh bencana finansial di perusahaan kita masih bisa tetap bertahan. Kita masih bisa tetap membuat strategi-strategi baru untuk membuat usaha kita tetap bisa berjalan, rodanya tetap berjalan, ya. Nah, kalau di sebuah mobil atau motor biasanya itu adalah bensin cadangan, gitu. Jadi dana darurat ini sama seperti bensin cadangan di sebuah kendaraan. Ketika memang sudah kondisinya benar-benar habis, tidak bisa jalan, tapi kita masih punya bensin cadangan untuk sampai ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil atau kendaraan kita. Gitu. Jadi ilustrasinya dana darurat adalah sebagai bensin cadangan dalam usaha kita. Kenapa itu sangat penting? Karena usaha adalah suatu hal yang fluktuatif, di mana dia bisa di atas dan dia bisa turun. Sampai ketika dia turun dan harus kembali ke atas, tapi banyak usaha yang tidak siap untuk kembali ke atas. So, teman-teman, tabungkan, sisihkan dana darurat dari setiap profit yang ada di perusahaan kita. Gunanya untuk suatu hal yang tidak pernah kita duga, suatu hal yang tidak pernah kita prediksi, sehingga usaha kita bisa tetap terus berputar secara ekonomi. See you on the next episode the Baskoro Scale Up Podcast di acara Teh Manis, Celoteh Masalah Bisnis.